hadir ya, mudah-mudahan yang saya panggil hari ini sudah hadir. Jadi mungkin satu mahasiswa mempresentasikan sekitar 3 sampai 5 menit ya. Saya lihat juga tidak terlalu panjang. Kemarin saya sudah mengecek beberapa ya untuk PPT-nya. Oke, 3 sampai 5 menit per mahasiswa. Silahkan bisa dimulai dari Aisyah Ayu Wulandari. Apakah sudah hadir di Zoom? Halo, Aisyah Ayu, apakah sudah hadir? Oke, dilewat dulu ya. Berarti yang kedua, Anida Elma Sabil. Silahkan. Ibu, mohon maaf, untuk maju presentasinya kalau sudah disiapkan hasil spinnya gimana, Bu? Boleh pakai yang itu aja atau enggak, Bu? Kamu mau di random aja? Boleh, nggak apa-apa kalau udah ada urutannya. Iya, Bu. Pakai yang itu aja nggak apa-apa ya, Bu? Mm-mm. Ya, baik, Bu. Untuk yang pertama bisa dimulai dari Dwi. Mau dibantu share screen atau share screen sendiri, Dwi? Share screen sendiri bisa, Nes. Makasih, Nes. Oke, izin share screen ya, Bu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Dwi. Silakan dilanjutkan. Terlihat, Dwi. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan Business Idea presentasi saya. Nah, di sini Business Idea DM-nya itu risol dan donat. Nah, di mana role modelnya itu ada di sini saya Ega Nur Akbar Malik, pemuda asal Tasikmalaya, sukses mengembangkan usaha donat miliknya. Pengusaha muda ini berusia 25 tahun. Nah, sekarang memiliki 11 cabang donat. Nah, itu nama donatnya itu donat si bungsu. Nah, per harinya itu usaha Ega ini mencapai menjual 2.000 donat, adapun omsetnya itu mencapai 230 juta per bulan. Nah, di sini possibility-nya, peluangnya itu, yang pertama usaha dapat dikembangkan dengan inovasi varian rasa dan isian. Nah, misalkan kalau risol itu kayak isiannya bihun, sayuran, atau mayones, telur, gitu-gitu. Nah, kalau donat mungkin ada yang rasa-rasa strawberry, coklat, mesis, dan lain-lain. Nah, yang kedua, usaha dapat dipasarkan dengan mudah. Yang ketiga, usaha mengikuti event atau pameran makanan lokal atau nasional. Nah, tantangannya, selera konsumen bisa berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, biaya bahan baku yang terus-menerus. Kayak telur, tut kan terus meningkat. Terus yang ketiga, banyaknya pesaing dengan berbagai permodelan. Nah, di sini ada analysis of capabilities and constraints. Nah, kemampuan dalam memproduksi secara efisien dan konsisten dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi permintaan pasar, kemampuan dalam mengembangkan resep yang menarik dan berkualitas, kemampuan untuk berinovasi dalam desain kemasan yang menarik dan fungsional, terus manajemen waktu dan modal. Nah, sini business plan-nya. Background-nya risol dan donat telah menjadi makanan yang populer di Indonesia dan tersebar luas di seluruh negeri. Selain dijual di warung-warung, makanan pinggir jalan, risol dan donat juga sering ditemukan di restoran-restoran, kafe, dan toko kue di seluruh Indonesia. Risol dan donat juga menjadi salah satu makanan ringan favorit dalam acara-acara sosial seperti pesta ulang tahun, arisan, dan acara keluarga. Nah, di sini saya buat nama risodon, singkatan dari risol dan donat.
Jadikanlah momen istirahat Anda lebih bermakna dengan memanjakan diri dengan lezatnya risol dan donat ala kami yang siap memanjakan lidah Anda. Nah, sini gambar-gambarnya. Nah, targetnya ke pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, warung, atau restoran. Nah, ini strateginya mungkin diskon itu bisa buy one get one, bisa Jumat Berkah, dan lain-lain. Terus kartu ucapan terima kasih, ulang tahun, dan lain-lain. Sosial medianya itu bisa dipasarkan ke Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Nah, di sini warung, karena kebetulan saya di rumah warung, jadi mungkin bisa ditaruh di warung yang ada di rumah. Itu aja mungkin. Sekian, terima kasih. Udah. Oke, baik. Rencananya ini produksi sendiri atau bagaimana? Iya, mungkin ibu saya kan bisa buatnya ya, Bu. Nah, saya paling bantu-bantu gitu, Bu. Berarti dibuat sendiri ya dan dipasarkan sendiri juga gitu ya? Ya, Oke, biasanya targetnya mau dijual berapa per piece-nya untuk risolnya? kan waktu dulu saya kan jualan udah dari SD ya, Bu. Waktu itu terus meningkat sih, Bu. Kayak waktu itu dari 1.000, terus waktu saya SMA, saya jual 1.500 gitu, Bu. Mungkin Berarti sekarang 2.000-an. sampai sekarang masih berjalan ya? Masih. Berarti tinggal melanjutkan gitu ya? Iya, Bu. Ya, oke, baik. Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Ya, lanjut. Siapa yang berikutnya? Selanjutnya, Pak Mbak, mungkin boleh langsung di-share-kan aja. Izin saya share screen soalnya laptopnya Pama bermasalah. Cek, kedengeran nggak? Apakah sudah terlihat? Udah terlihat, Diki? Oke, silakan dimulai, Pama. Oke, terima kasih, Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan Bu Leni. Jadi, di sini saya mau presentasi ini di bisnis saya. Boleh di next share, Diki? Boleh langsung lanjut aja. Oke, jadi pertama-tama tuh ada inspirasi dan latar belakangnya. Jadi inspirasi saya itu ibu saya sendiri, yang mana ibu saya seorang vegan. Nah, ibu saya tuh sering cerita ke saya kalau beliau suka susah kalau mau cari jajan atau cari makan siang. Oke, boleh langsung next slide, Diki. Jadi makanya saya dapat bisnis idea itu untuk ngebuat kayak makanan salad yang bisa ngegantiin cemilan buat orang-orang yang vegan atau mungkin orang-orang yang diet. Nah, saladnya sendiri itu saya baru nyoba yang signature salad dan kebetulan masih dirombak untuk bumbu ataupun resepnya, tapi masih dicoba-coba. Boleh langsung di next, Diki. Oke, jadi ada analisis SWOT-nya sendiri. Jadi di bisnis ini tuh strength-nya, pesaingnya tuh nggak terlalu banyak buat yang kecil-kecil. Tapi di weakness dan threat-nya itu pesaing-pesaing besarnya tuh bisa monopoli pasarnya dan agak susah buat bersaing sama yang udah gede. Jadi kemungkinan besar target pasarnya itu antara kalangan mahasiswa ataupun yang orang-orang diet yang di gym. Jadi kami datangin sendiri orang-orang yang di gymnya, atau kita juga minta tolong ke kerabat dan sahabat buat ngenal-ngenalinnya. Untuk opportunity-nya sendiri menurut saya besar nggak besar, karena pesaingnya yang di tingkat bawah nggak terlalu banyak dan nggak terlalu besar. Tapi minusnya buat pasarnya sendiri itu nggak terlalu gede, karena dia sangat dipatokin gitu ke orang-orang yang diet dan juga orang-orang yang cuma makan sayur dan buah. Boleh di next, Diki? Oke, jadi yang pertama target pasarnya tadi sebagaimana yang saya bilang itu orang vegan dan juga orang diet. Nah, tapi target secara luasnya mau jadiin makanan vegan tuh buat makanan atau cemilan sehari-hari lah gitu. Nah, strategi penjualannya sendiri bisa lewat
media sosial buat upload sekedar konten, mungkin nanti ada pelanggan yang tertarik lewat medsos nanya-nanya, dan juga sebagaimana yang tadi udah saya bilang lewat kerabat dan juga sahabat. Strategi promosinya mungkin masih lewat konten aja sih sama orang-orang yang kenal. Jadi untuk namanya sendiri saya belum dapat, tapi baru kepikiran beberapa nama dan belum ada yang cocok sih. Jadi sekian presentasi dari saya. Sangat mohon maaf jikalau ada kekurangan dalam presentasi ataupun PowerPoint ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman dan juga Bu Leni? Oke, coba di back lagi deh. Ada contoh gambarnya nggak tadi? Belum Bu, saya Belum buat belum ya? masukin, iya belum masukin contoh gambarnya karena masih kurang menarik gitu Bu buat dilihat. Jadi saya belum berani naruh. Tapi kamu udah pernah coba bikin saladnya? Udah Bu, nggak enak. Dah. Percobaan keberapa itu? Berapa ya? Baru keempat deh kayaknya. Belum bikin lagi Oke, dari situ. mau masih coba lanjut? Kemungkinan ganti ide sih Bu. Saya udah lumayan nyerah nyari resepnya. Oh gitu. Oke, nanti Iya. boleh presentasi ulang ya setelah ketemu ide ya. Oke Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya siapa? Saya, Bu, sekalian presentasi. Oke, silahkan. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tema bisnis saya, itu bisnis catering sederhana. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena keluarga ibu saya punya bisnis kecil-kecilan ya. Biasanya tuh jualan sarapan, kadang catering box gitu. Role model itu saya ngambil dari Gibran, meskipun dia punya bisnis dari orang tuanya, yaitu bisnis kayu ya, tapi dia tetap menekuni usaha di cateringnya sampai selesai kuliah di S1. Lalu peluangnya itu, permintaannya itu stabil, terus menciptakan menu yang yang unik dan berinovasi itu, terus membangun jaringan yang kuat dengan pelanggan. Tantangannya itu ya kita menjaga kualitas makanan itu susah ya pasti. Layanan yang dikasih juga kan kadang orang ya berbeda-beda ya layanan yang pengen mereka mau. Terus persaingannya itu ya jelas ketat karena banyak juga kan yang catering lebih gede daripada minyak warga gitu. Lalu pengiriman makanan itu harus cepat dan tepat dan kondisinya harus baik. Nah, ini analisisnya itu yang pertama kita harus memiliki keahlian dalam memasak dan kreativitas dalam menciptakan menu yang menarik. Kedua itu pengalaman dalam layanan pelanggan. Jadi kalau misalkan kita kurang dalam layanan dengan pelanggan, bisa ya, nantinya menarik perhatian pelanggan itu agak susah. Lalu kemampuan untuk mengelola operasional yang efisien dan keterbatasan modal dan tenaga kerja serta peralatan. Lalu ada rencana bisnisnya, latar belakang itu bisnis catering sederhana itu jenis usaha yang menyediakan layanan makanan untuk acara-acara seperti pesta, bisnis, perayaan atau khusus lainnya kayak pernikahan dan sebagainya. Lalu bisnis catering ini bisa dimulai dengan modal yang relatif kecil dan dapat berkembang secara bertahap seiring bertumbuhnya pelanggan dan reputasi. Nah, deskripsi produknya yaitu nama produk yang saya ambil itu AD Catering karena terinspirasi dari nama saya. Lalu eh, ini moto dari perusahaan kita, perusahaan. Oh ya, nama cateringnya itu dengan cinta dan dedikasi kami dalam seni memasak, kami menawarkan menu yang mudah selera dan hidangan klasik hingga kreasi kontemporer. Setiap hidangan disusun dengan teliti menggunakan bahan-bahan segar terbaik, menciptakan kombinasi rasa yang memikat dan memanjakan lidah Anda serta tambahan. Lalu untuk market strategi itu sosial media kayak di X atau Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Yang kedua itu melayani dengan sepenuh hati meskipun pelanggannya hanya bertanya-tanya saja.
lalu memberikan diskon untuk pemesanan dengan minimum 100 porsi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, berarti sudah berjalan ya bisnisnya ini ya? Sudah Ibu, cuman saya bukan bagian masak. Saya bagian liatin sama bagian makan. Oh, usaha keluarga berarti ya? Iya Ibu, cuman saya Oke, ada heeh. inisiatif buat ngembangin lagi biar lebih maju sih kalau misalkan berhasil gitu. Oke, di sini kenapa harus ada kata sederhananya? Catering sederhana tuh maksudnya batasannya seperti apa? Oke, jadi kan bisnis keluarga ini masih kecil ya Bu. Kayak Ibu tahu kan kayak jualan sarapan gitu, kayak nasi uduk gitu. Cuman kadang ada Hmm, tetangga yang bikin nasi box gitu. Nah itu kan masih istilahnya masih kecil. Nah saya berinisiatif buat kayak memperbesar pasarnya biar masuk ke pesta-pesta atau ke pernikahan gitu sih Bu. Soalnya sampai saat ini belum ada yang pernikahan gitu. Paling mentok hmm. paling ya kayak kajian gitu sih Bu. Tapi sudah pernah buat misal 100 porsi gitu? Sih Bu, 40 Hmm. 50. Oke, berarti akan dikembangkan terus ya? Iya Ibu. Oke, baik. Cukup, terima kasih. Selanjutnya siapa? Selanjutnya Anida, Ibu. Oke, silakan Anida. Oke, sebentar Ibu lagi di share screen sama Kanesia. Oke, Ibu, ini bisnis idea saya. Boleh dikebawahin, Kanesia? Bawah lagi. Oke, bisnis temanya itu food and beverage. Nah, role model saya itu saya suka lihat di TikTok kan karena saya juga sering scroll TikTok itu tuh suka lewat nih resep DBM. Nah, terus konten memasak yang disajikan itu dia itu kayak yang unik gitu. Nah, terus tapi dengan disajikan keunikannya kayak gitu, tetap resepnya tuh nyampe ke audiensnya. Oke, ke bawah lagi, Bunda. Oh ya, di sini saya bikin donat siram namanya. Peluangnya itu banyak peminat di F&B, terus proses pembuatannya mudah, harga relatif murah, bahan baku yang mudah didapat, dan makanan yang ramah anak dan orang tua. Tantangannya itu banyak pesaing bisnis di F&B juga, terus biaya bahan baku yang sering naik, dan strategi pemasaran yang lumayan sulit. Lanjut. Oke, analisis of capability dari donat siram ini. Yang pertama, kemampuan mengolah makanan dengan baik serta efisien dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, penggunaan modal yang minimum membuat produk ini mudah untuk dibuat. Yang ketiga, inovasi dalam pembuatan kemasan agar terlihat menarik dan tahan lama. Dan yang terakhir, mampu beradaptasi dengan perubahan permintaan konsumen. Lanjut. Oke, ini bisnis plan saya. Nah, background kenapa saya pengen bikin usaha donat siram ini berawal dari saya suka main ke media sosial, terutama TikTok. Saya menemukan akun resep-resep makanan dari situ. Coba-coba tuh buat resep
yang ngikutin cuman di ATM dikit. Terus alhamdulillah di percobaan pertama berhasil dan yang pertama kali mencoba makanan saya itu keluarga saya dan alhamdulillah pada suka. Lanjut. Oke, produk description dari donat siram ini. Donat siram adalah produk makanan yang lezat dan praktis. Donat siram terbuat dari adonan roti yang dikukus hingga empuk, lalu disiram dengan saus coklat atau saus-saus yang lain seperti saus strawberry, tiramisu, dan sebagainya. Donat siram memiliki tekstur yang berbeda dari donat goreng, yaitu lebih moist dan fluffy. Donat siram juga tidak berlubang di tengah, melainkan berbentuk bulat penuh. Donat siram cocok dinikmati sebagai cemilan di pagi atau sore hari bersama secangkir teh atau kopi hangat. Selanjutnya, kayak target market yang saya pakai itu yang pertama pelajar atau mahasiswa, anak-anak, dan ibu rumah tangga. Lanjut. Oke, market strategi yang saya gunakan yang pertama mengemas makanan dengan desain yang menarik, unik, dan berkualitas. Terus membuat foto produk yang tampak mengesankan dan profesional. Yang ketiga membuat promosi yang cukup unik dan menarik untuk pemasaran produk makanan seperti diskon, bundle, dan sebagainya. Dan yang terakhir memasarkan produk makanan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja, Bu Leni. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya sudah pernah bikin sendiri gitu? Sudah, Ibu. Sudah pernah dijual juga atau baru buat konsumsi sendiri aja? Baru buat konsumsi sendiri aja sih. Hmm, rencananya mau dibuat yang ukuran berapa? Maksudnya mau dijual harga berapa gitu? Pakainya tuh rencananya harganya 5.000. Terus pakai apa? Yang tempat makan plastik yang kecil itu loh, Bu, ukuran 30 sampai 50 mili. Tempat buat donat gitu. Jadi satu pack itu isinya satu donat gitu ya. Iya. Oke, kalau bisa kemasannya nanti yang ramah lingkungan ya. Yang untuk yang lain juga yang ada ide bisnis di bidang kuliner gitu. Kalau bisa nanti kemasan makanannya itu yang ramah lingkungan. Jangan sampai pakai styrofoam atau mika ya. Kan sekarang banyak tuh kotak-kotak makanan bahannya ramah lingkungan dari kertas atau dari apa tuh yang agak tebel yang ada laminasinya gitu. Jadi itu tetap bisa terurai, gitu ya. Oke, baik. Cukup, Baik, terima Ibu. kasih. Ya, selanjutnya siapa? Saya Ibu, Rangga. Ya, silakan Angga. Oke, sebentar Ibu. Hmm. Sudah terlihat belum? Ibu? Sudah, bisa dilanjut? Yes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga. Di sini ada bisnis ide saya gitu ya. Oke, temanya itu food and beverage. Dan role model saya itu dekat juga gitu ya, nggak jauh-jauh, yaitu Ahmad Lutfi Zakaria. Dia S1 Pendidikan Matematika yang angkatan 2021. Sebenarnya kenapa saya menjadikan beliau ini role modelnya? Karena eh, saya melihat kayak kok bisa ya eh, ternyata tuh bisa gitu sambil kuliah sambil jualan dan lumayan gitu dapat untungnya gitu. Dan terus saya juga kayaknya bisa di apa ya dari apa namanya dikembangin lagi gitu dari yang saya lihat harusnya bisa gitu. Nah terus, nah possibility-nya di sini peluang banyak peminat F&B, terus sistem pre-order, nah terus sistemnya itu pre-order yang tidak memungkinkan untuk jadi pas sudah digoreng itu tuh udah pasti ada yang mesen gitu. Terus bahan baku dari dapat, terus harga terjangkau gitu kadang. Nah terus tantangan banyak usaha bisnis, strategi pemasaran, dan juga kenaikan harga bahan baku. Jadi entah baksonya atau apa namanya
kemasannya gitu-gitu pasti naik gitu. Terus analysis of capabilities, masak karena cuma menggoreng insya Allah bisa gitu ya. Terus dapat mengoperasikan aplikasi untuk pemasaran gitu ya, Canva, Excel, PPT itu bisa jadi salah satu strategi gitu untuk pemasarannya. Terus juga critical thinking dan creative thinking. Jadi melihat orang lalu apa namanya di bukan tiru ya, maksudnya dikembangin lagi gitu, nggak disamain. Terus analisis constraints-nya ada manajemen waktu, tenaga kerja, dan keterbatasan modalnya. Business plan, nah di sini namanya renggang gorengan rangka gitu maksudnya. Nah sebenarnya em, saya berniat itu bukan hanya bakso gorengnya aja gitu, karena di sini namanya kan renggang. Tapi saya masih naruhnya mesti bakso gorengnya doang tadi dan belum saya ubah. Jadi selanjutnya backgroundnya kenapa bakso goreng ini eh, cemilan-cemilan yang bakalan banyak orang suka gitu karena pas kayak lagi belajar di rumah kadang sambil nyemil gitu kan segala macam juga banyak ya generasi micin banyak lah gitu. Terus juga deskripsi produknya bakso goreng adalah bakso yang sangat lezat dan praktis. Bakso ini digoreng dengan sampai crispy dan dengan kemasan yang bisa menjaga kualitas dan keaslian produk. Entahnya itu bakso goreng ini memiliki banyak varian rasa, mulai dari asin, manis, dan pedas, dan pedas pun ada juga bisa dicampur ke makanan lain. Jadi pakai nasi gitu, terus pakai sayur juga kan bisa kayak kesannya jadi kayak kerupuk gitu lah. Ke warung, nah itu bakal dicari sih warungnya. Kalau misalnya bisa dititipin gitu ke warungnya. Terus strateginya dari diskon, mungkin di hari-hari besar gitu ya. Terus kemasannya juga, informasi ini disebarluaskan melalui sosial media. Jadi poster yang tadi kayak Canva, PPT gitu ya. Nah, mungkin itu aja sih Bu yang saya bisa sampaikan untuk bisnis ID saya. Oke, baik. Sebelumnya sudah pernah coba membuat makanan ini? Belum sih Bu. Ya, rencananya berarti baksonya beli terus baru digoreng sendiri gitu. Iya Jadi, gitu Bu. baksonya beli jadi ya, bukan giling sendiri terus goreng, bumbuin gitu enggak ya? Bukan, bukan. Ah. Dan sebenarnya bukan bakso goreng saja sih Bu, nanti saya mau dikembangin ke apa namanya makaroni gitu-gitu juga sih Bu. Kotak-kotak gitu ya. Hmm. Berarti tadi kan disebutkan sistemnya pre-order ya. Biasanya Iya, kalau makanan kering gitu, apa namanya, awet ketahanannya tuh lumayan lama ya, bisa seminggu 2 minggu ya kalau iya, nggak salah. Nah, mungkin saran saja kalau misalkan itu kan modalnya juga tidak terlalu banyak ya kalau bakso-bakso goreng gitu iya, kan. Jadi kalau pre-order tuh kayaknya takutnya orang ada yang pinginnya sekarang tapi karena harus pre-order jadi nggak jadi beli atau tertunda gitu. Nyetok aja oh, tapi nggak usah terlalu banyak. Jadi untuk percobaan misalkan coba dulu deh mau bikin 20 atau 30 paket gitu. Nanti iya, dilihat pasarnya dalam sehari kira-kira habis berapa. Kan nggak langsung basi kecuali kayak donat mungkin ya tadi donat atau iya, makanan-makanan basah itu kan biasanya cuma sehari ya. Jadi udah beda hari rasanya udah beda. Tapi kalau ini bakso ini asalkan gorengnya kering gitu ya, iya, terus bener-bener ditirisin gitu nggak ada minyaknya, garing pokoknya tuh biasanya awet sampai seminggu 2 minggu biasanya sih gitu. Ya, iya Ibu. oke baik cukup terima kasih Rangga. Terima kasih Ibu atas sarannya. Oke Bisnis sosial. selanjutnya siapa? Selanjutnya Yasmin Ibu. Sebentar, saya share screen. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Yasmin Skarpinili dengan NIM 1301622058. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis idea. Boleh di next? Oke, bisnis idea temanya itu ada spaghetti bolognese,
Nah, kemudian my role model itu Ibu Enung Ratnaningsih, seorang ibu rumah tangga yang sering sekali membuat makanan dengan resep yang baru. Dari sekian banyak makanan yang telah dimasak oleh ibu saya, makanan yang sering dimasak yaitu spaghetti. Karena makanan favorit saya spaghetti, saya belajar membuat spaghetti dari resep ibu saya. Boleh di next? Oke, di sini ada possibility, yaitu pertama ada peluang. Yang pertama ada banyak peminat mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Kemudian yang kedua ada bahan baku mudah didapatkan. Yang ketiga waktu pembuatannya tidak lama. Yang keempat harga yang relatif terjangkau. Terus ada tantangannya, yang pertama selera konsumen yang mudah berubah. Yang kedua banyak pesaing bisnis serupa. Dan yang ketiga harga bahan baku yang terkadang meningkat. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada analysis of capabilities and constraints. Yang pertama ada manajemen waktu yang baik, yang kedua ada hobinya memasak, yang ketiga ada kemampuan mengembangkan resep yang berkualitas, yang keempat ada memiliki visi dalam berbisnis, yang kelima ada mampu mempromosikan dengan menarik, yang keenam mampu mengoperasikan software desain untuk promosi, dan yang ketujuh modal. Jadi next. Yang selanjutnya ada business plan. Background-nya itu karena spaghetti merupakan satu masakan favorit di Indonesia, jadinya banyak peminat mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua membuat saya ingin membuka usaha ini. Selain itu, karena makanan favorit saya adalah spaghetti bolognese, saya ingin membuka usaha dengan harga produk yang terjangkau untuk semua kalangan serta mengutamakan kualitas dalam pembuatannya. Selanjutnya ada produk description, yaitu The Spaghetti Bolognese. Dengan harga yang terjangkau, The Spaghetti Bolognese siap meluncur untuk disantap. Boleh di next. Nah, ini ada contoh katalog. Boleh langsung di next saja. Selanjutnya target pasarnya yaitu yang pertama ada anak-anak, yang kedua pelajar atau mahasiswa, yang ketiga orang dewasa, dan yang keempat ada orang tua. Terus market strateginya, promosi melalui sosial media yang pasti, yang kedua bundling dengan minuman, dan yang ketiga menggunakan kemasan yang menarik. Oke, mungkin sekian presentasi bisnis ide dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Rencananya akan dijual dengan harga berapa satu porsi spagettinya? Kisaran 15.000, Ibu. Berarti tadi bumbunya bikin sendiri ya? Iya, betul. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya, selanjutnya siapa? Selanjutnya Dewi. Oke, silahkan. Izin share screen ya, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Mulia. Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis yang akan saya buat. Nah, yang akan saya jual itu makanan, yaitu pisang lumer dan topping. Role model saya yaitu pertama kali saya melihat Kak Ona di TikTok itu karena muncul di FYP TikTok saya, terus kebetulan video yang muncul itu adalah video beliau ketika sedang berjualan. Nah, cara beliau melayani pelanggan dan menu yang dijual sangat menarik perhatian saya. Pada saat itu pun saya sedang mencari ide bisnis yang belum pernah saya coba, sehingga saya memutuskan untuk mengikuti ide bisnis Kak Ona. Possibility-nya, yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya yaitu bahan yang diperlukan mudah didapatkan, terus diminati banyak kalangan, terus yang ketiga tidak perlu skill khusus, yang keempat modal tidak terlalu besar. Adapun kekurangannya yaitu banyak pesaing, terus yang kedua persaingan harga jual. Selanjutnya ada analysis of capabilities and constraints.
Yang pertama ada modal tidak terlalu banyak yang dikeluarkan, terus minat yang tinggi dalam berbisnis, manajemen waktu, dan mencari bahan makanan dengan menyesuaikan harga pasaran. Nah, ini selanjutnya ada bisnis plan saya. Dari background-nya yaitu makanan merupakan kebutuhan pokok manusia dan memungkinkan akan mudah untuk mencari konsumennya. Konsumen bisa kita dapatkan dari anak kecil hingga dewasa sampai orang tua dengan menu utamanya yang sangat familiar dan dalam kehidupan dan ditambah variasi rasa. Bisa membuat konsumen menjadi tertarik untuk mencobanya. Di sini ada produk description. Jadi nama brand saya itu Snack Pet atau kepanjangan itu Snack Mantap. Makanannya itu pisang lumer, luar dalam meler. Nah, ini produknya. Ini udah pernah saya jual dan masih berlanjut sampai sekarang. Nah, targetnya itu anak-anak, remaja, orang dewasa. Sepertinya siapapun juga bisa makan ya, Bu. Kecuali ya bayi, gitu-gitu, balita ya. Nah, selanjutnya ini marketing strateginya. Yang pertama, live TikTok. Dan terus branding di sosial media, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Terus desain desain poster, terus yang dapat membuat konsumen tertarik, terus membuat banyak variasi rasa, terutama rasa-rasa yang emang disukai banyak kalangan gitu. Terus selanjutnya packaging yang menarik, kemampuan komunikasi yang baik. Nah, udah Bu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kamu kenapa ketawa-tawa nggak pede sama yang udah ditulisin? Enggak Bu, Nggak apa-apa, ini percaya tadi diri itu ada bagus kok. typo, makanya takut aja. Ini tadi pisangnya tuh mentah apa matang ya? Maksudnya diolah Matang. jadi picok apa pisang Iya, dari... semacam piscok itu, Bu. Oh, berarti ditepungin gitu ya? Terus baru Iya. disiram toppingnya tadi gitu? Iya, bukan ditepungin sih Bu, tapi lebih ke pakai lumpia gitu. Ya, kan udah pernah berjalan nih, satu box itu tadi biasanya dijual berapa? 15 sampai 18 ribu. Isinya? Isinya 7. Iya, 7 kayaknya Bu. Saya kadang sesuai ukuran juga sih Bu, jadi kayak dipenuhin aja satu box gitu. Oke, cukup baik. Terima kasih, Dewi. Ya, sama-sama Bu. Selanjutnya siapa? Saya. Oke, silahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Hanesia Putri Yuliana. Oke, untuk bisnis idenya sendiri itu dimsum. Untuk role model saya ini adalah Nita Priani, di mana dia merupakan seseorang yang mendirikan usaha jualan dimsum dengan brand dimsumku enak, dan dengan berbekal hobi dan kecintaan beliau pada jajanan dimsum, ia sukses membuka 12 cabang usahanya dan berhasil menjual hingga 5.000 pieces dimsum per bulan. Untuk possibility-nya, peluangnya itu yang pertama ketertarikan masyarakat terhadap dimsum, kemudian yang kedua usahanya juga bertahan lama, ketiga masyarakat cenderung memilih makanan yang siap saji, dan yang keempat perkembangan teknologi dapat meningkatkan kegiatan promosi. Namun tantangannya sendiri, yang pertama pesaing yang lebih inovatif, kedua masyarakat yang mudah bosan, dan ketiga harga bahan baku yang fluktuatif. Untuk analisis kemampuan dan isinya ini, saya update mengenai tren yang sedang ada di pasaran, kemudian mampu mengembangkan resep yang berkualitas, ketiga dapat memanajemen waktu dan memiliki kemampuan memasak, juga mengolah bahan-bahan untuk membuat dimsum memiliki cita rasa yang lezat. Background kenapa saya memilih dimsum, karena menurut saya membuka usaha dimsum ini adalah pilihan yang menarik dengan sejumlah alasan yang mendukung. Kelezatan dan kepopuleran dimsum dapat menciptakan potensi pasar yang cukup besar. Keberagaman menu, fleksibilitas konsep usaha, dan statusnya sebagai hidangan yang cepat saji juga
dapat memperluas daya tarik dari usaha ini dengan menargetkan berbagai kalangan usia di masyarakat. Memiliki inovasi menu, usaha dimsum ini menurut saya dapat menciptakan peluang pertumbuhan yang besar. Nah, untuk produk description-nya, saya namai dimsum ini Dimjoy atau Dimsum Enjoy. Jadi tempatnya kelezatan dimsum dan kebahagiaan ini akan bertemu kita menikmati pengalaman makan yang tidak terlupakan dengan dimsum kami yang lembut dan lezat, karena setiap hidangan Dimjoy ini disajikan dengan cinta dan kualitas terbaik. Kita menghadirkan kecerahan dalam setiap gigitan dengan Dimjoy ini, di mana dimsum membuat momen lebih bahagia. Untuk target pasarnya sendiri ini ada pelajar atau mahasiswa, kemudian anak-anak hingga orang dewasa, dan juga ibu rumah tangga. Untuk market strategi sendiri, yang pertama kita akan menggunakan kemasan yang menarik, kemudian kita akan memanfaatkan sosial media untuk promosi pastinya, dan yang ketiga kita akan memberikan paket bundling, mungkin dengan minuman atau yang lainnya. Yang keempat, kita memberikan promosi free jasa antar dengan syarat dan ketentuan. Yang kelima, akan membangun branding yang kuat dan memberikan harga yang sesuai dengan kualitas dimsum. Sekian Ibu dari yang bisa saya presentasikan. Oke, baik. Dimsumnya rencana ingin dijual harga berapa? 15 sampai 20.000 Ibu, karena nanti ada dimsum yang original dan mentai. Cuman untuk variasi yang lainnya atau menu lainnya masih difikirkan Bu. Sejauh ini masih 2 menu itu saja Bu. Isi berapa? Misalkan harga 15.000, isi 3 apa 4? 5 Ibu. Begitu, isi 5. Lumayan ya, banyak. Sekarang aja biasanya sudah 4.000, 5.000 gitu per piece-nya. Biasanya kalau mentai itu, dimsum mentai itu ya enaknya kalau misalkan kayak dibakar gitu loh, dikasih apa sih yang kayak bisa nyala ada apinya itu loh, kayak stick Torch, gitu Bu. terus dibakar Iya, di gitu. torch. Iya, biasanya kayak gitu ya. Biasanya di deket mana, di stasiun mana waktu itu saya pernah beli, itu tuh dia kalau misalkan udah agak sore gitu tuh antriannya panjang banget. Di daerah mana, udah lama banget sih dulu zaman saya S2 tuh. Itu tuh antriannya tuh udah dia belum buka aja gitu, baru nyiapin dagangannya, antriannya udah banyak banget. Itu juga gitu, jualnya murah, variannya banyak. Jadi dia tadi ada mentai, terus ada asam manis, ada keju apa mozzarella gitu atasnya. Jadi variasinya banyak banget gitu. Dan ternyata pernah masuk juga di YouTube, saya pernah nonton. Itu dalam sehari itu dia omsetnya bisa sampai 5 juta. Harga jualnya kemarin saya lupa itu tahun berapa gitu ya di uploadnya. Tapi dia waktu itu masih jual 10.003 dan omsetnya segitu. Berarti bisa dibayangin ada berapa ratus piece kan dalam penjualannya sehari gitu. Jadi sebenarnya kalau usaha kuliner tuh yang penting pertama harganya terjangkau, terus enak juga gitu. Jadi kayak nggak asal jual asal jadi, itu pasti nantinya laku. Ya, oke, baik, terima kasih. Ya, Ibu. Kayak berapa mahasiswa lagi yang belum ya, Tanesya? Bentar Ibu. 11 mahasiswa lagi Bu. Berapa? 11. 11, oke. Satu lagi mungkin. Kita ini pertemuan keberapa sih? Ke-4 Ibu. 4 ya. Kemarin di... Oke, satu lagi ya. Nanti pekan depan presentasi 10 lagi. Nanti dengan yang tadi, siapa tuh yang mau, kan ada yang mau ganti ide bisnis, nggak apa-apa. Jadi masih dikasih kesempatan untuk presentasi di pertemuan kelima. Lalu nanti pertemuan kelima juga kita sudah mulai membahas proposal, karena nanti deadline di pertemuan 8-9 itu adalah proposal bisnis. Otomatis proposal itu dibikinnya oleh kelompok ya, nanti akan kita bagi lagi gitu. Sejauh ini sih semuanya rata-rata kuliner ya, entah sampai yang mahasiswa ke-21 nanti kuliner juga apa enggak. Jadi nanti mungkin karena kuliner kita membaginya berdasarkan kelompok kulinernya gitu. Misalkan ada di makanan basah, ada di makanan kering, atau makanan apa gitu, ada di camilan, ada di makanan berat, ada di dessert dan sebagainya. Nanti kita bagi seperti itu. Jadi biar nanti kalian
menjalankan jualannya tuh bisa lebih mudah gitu ya, menyatukan ide-ide sama teman kelompok yang lainnya. Oke, baik, mungkin ya gilirannya siapa sekarang? Saya Ibu Rida. Maaf Oke, ya, Bu. silakan Rida. Saya izin share screen ya, Bu. Ini bisnis idea dari saya Rida Ratuinaya dengan NIM 13016222057. Temanya ini ada food and beverage, yaitu makaroni bantat. Makaroni bantat ini awalnya ditemukan daerah Indonesia, khususnya Jawa Barat. Para ahli kuliner setempat menciptakan hidangan ini dengan menggabungkan kreativitas dan keahlian mereka dalam memasak. Makaroni bantat terbuat dari campuran makaroni, tepung terigu, dan bumbu khas yang kemudian diolah menjadi adonan padat dan kenyal. Role modelnya ini ada Japar Siddiq atau dikenal sebagai Apai. Beliau ini pemilik Lalada Food. Nah, awal mulanya tuh beliau berawal dari krisis ekonomi yang terjadi saat pandemi COVID-19. Nah, Pak Apai itu harus berbuat sesuatu agar bisa bertahan hidup, bermodalkan pengalaman menjadi marketing di salah satu perusahaan operator, kartu prabayar dan support dari sang istri. Pak Japar bertekad untuk mengembangkan bisnis rumahan, yaitu makaroni bantet, melalui penjualan online. Setelah melewati banyak rintangan, Lalada Food semakin berkembang, sehingga dapat menghasilkan omset ratusan juta per bulan dan 19.300 followers TikTok. Keuletan dan kesabaran Pak Jafar mengakibatkan rasa semangat dalam diri saya untuk ikut berjuang tanpa henti apapun keadaannya. Hal inilah adalah alasan saya menjadikan beliau sebagai role model saya dalam berbisnis. Possibility-nya, yang pertama ada peluangnya, target pasarnya itu luas karena kan diminati semua kalangan. Terus harganya yang relatif terjangkau dan peluang pemasaran online yang tinggi. Tantangannya ini persaingan yang ketat di pasar makanan pedas, kayak udah banyak banget yang jualan makaroni bantet. Terus aspek kesehatan juga dan nutrisi yang menjadi pertimbangan konsumen. Analisis of capabilities, yang pertama ada modal, terus mampu mengoperasikan software desain untuk promosi seperti Canva, Adobe Animate. Selanjutnya ada update mengenai tren yang sedang terjadi sehingga dapat mengikuti pasar. Selanjutnya ada memiliki kemampuan dalam memasarkan baik di bidang offline maupun online. Terus selanjutnya ada manajemen waktu. Nah, background-nya, sejak COVID-19 marak sekali di media sosial, terutama di TikTok yang berjualan. Mulai dari makanan, skincare, outfit, dan sebagainya. Dan makanan instan seperti makaroni bantet adalah salah satu makanan yang laris manis dan tetap banyak peminatnya sampai sekarang. Semakin hari yang jualan juga sudah semakin banyak, entah owner baru atau reseller. Menjadi reseller tidak perlu bikin modal yang banyak. Hal ini membuat saya tertarik karena selain masalah modal, berjualan seperti ini tidak mengganggu waktu saya dalam berkuliah. Produk description-nya ini makaroni bantet. Butuh camilan, yuk makan makaroni bantet aja. Target pasarnya ada supplier atau warung, terus semua kalangan, anak-anak, pelajar, mahasiswa, orang dewasa. Dan selanjutnya ada pecinta pedas. Market strateginya, pemasaran media sosial, melalui IG, TikTok, segala macam, memberikan promosi, diskon atau paket bundle, terus bekerja sama dengan bisnis lokal seperti warung atau influencer. Influencer tuh kan gak harus yang gede banget ya. Misalnya kayak sekarang aja di TikTok bisa nyantumin keranjang kuning di affiliate gitu. Terus memberikan kemasan yang menarik, menetapkan harga dengan mempertimbangkan target pasar dan pesaing. Sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman atau Bu Leni. Baik, terima kasih. Berarti rencananya jadi reseller gitu ya? Iya, jadi bukan produk saya. Ini juga saya masih bandingin produk mana yang paling enak dan mungkin paling murah, Bu, dibeli-beli dulu. Oh, baru mau cari-cari suppliernya gitu ya? Iya, Berarti nanti paling modal itu, kemasan aja sama iya. stiker-stiker gitu. Iya, sama beli paling produk. Jadi nanti beli makaroninya bal-balan. Kalau bumbunya juga udah sama bumbu gitu, beli dari Iya, sananya. udah. Oke, rencana mau dijual eceran berapa? Sebenarnya Makan kan berapa? pengen nyoba naro di sekolah ibu saya ya. Mungkinnya anak SMP 3.000-an, tapi masih belum tahu Bu. Kalau tergantung kalau misalnya di kuliah mungkin 7.000-an atau 6.000. Kalau misalnya SMP gitu yang lebih kecilan 3.000 mungkin gitu. Kalau di kantin UNJ yang baru itu Blok M ya?
Itu tuh kita masih bisa nitip-nitip gitu nggak sih? Kalau dulu kayaknya bisa ya, tapi kan sekarang udah serba digital. Saya juga belum pernah jajan di situ. Ada yang nitip-nitip gitu nggak? Atau mungkin ada yang pernah jajan ke sana, ngeliat ada titipan-titipan mahasiswa gitu atau enggak? Saya kurang tahu. Nah, kalau misalkan ini bisa dicari tahu lumayan gitu dititipin, terus jualan yang paling enak sih emang itu ya di lingkungan kampus, lingkungan sekolah gitu kalau jualan jajan-jajanan. Tapi ya harus disesuaikan gitu. Kalau misalkan jualan di anak SD ya berarti harus ada mungkin eceran 1000-an gitu yang nggak terlalu premium juga bungkusnya gitu kan. Karena kan Iya. kemasan yang bagus kan diperhitungkan apalagi kayak standing pouch gitu kan juga keuji banget ya, lumayan gitu harganya. Nah, kalau untuk level mahasiswa ya mungkin kalau camilan ringan gitu di angka 5.000 10.000 masih laku gitu ya. Kalau di SMP atau SMA nanti beda lagi rate harganya berapa gitu. Kalau jualan di sekitar sebenarnya jualan di sekitar UNJ gitu kalau misalkan kalian mau itu udah selama ini gitu ya bertahun-tahun kakak-kakak tingkat kalian gitu di Virus itu keuntungannya bisa 2 kali sampai 3 kali lipat gitu. Asal benar-benar mau keliling gitu. Misalkan disebar nih kan nanti satu kelompok bisa 2 3 orang ya. Kalau kemarin kelompoknya bisa 4 orang karena satu kelasnya itu banyak ada 40 lebih. Kalau ini kan sekelasnya hanya 21 ya. Jadi kemungkinan nanti kelompoknya akan dibuat 3 orang. Jadi total nanti ada 7 kelompok seperti itu. Nah nanti untuk pembagian kelompoknya akan kita bicarakan lagi di pekan depan gitu. Jadi sebenarnya ini mundur satu pertemuan karena pekan depan itu sekalian kita buat bagi kelompok. Kalau pekan ini semua nanti mungkin ada yang mau ganti judul, ganti ide gitu ya, ganti sebelum dimasukkan ke proposal tidak apa-apa. Jadi minggu depan masih bisa dipresentasikan lagi seperti itu. Mungkin ada yang terinspirasi dari temen yang sekarang presentasi, oh ya kayaknya jualan ini lebih worth it nih, lebih mudah gitu, keuntungannya juga mungkin lebih menjanjikan. Boleh gitu ya dirubah. Jadi kesempatan itu maksimal minggu depan, karena minggu depan sudah mulai kita akan mengkelompokkan gitu ya. Kelompok 1 siapa, 2 siapa, dan di minggu depannya lagi sudah mulai menyusun proposal. Waktu itu saya udah pernah ngasih belum ya contoh proposal belum ada kayaknya ya. Nanti deh saya sertakan di link yang kemarin ya. Jadi contoh proposal dari kakak-kakaknya kemarin. Terus kemarin kalian kan juga sudah ikut sosialisasi PMW ya. Itu tanggal berapa ya deadline-nya? Ada yang ingat nggak? Deadline pengumpulan proposal, Bu. Kan bentuknya kayak bukan proposal gitu kan kalau yang sekarang. Jadi tinggal di input di sistem bagian-bagian gitu kan kalau nggak salah ya. Kalau di situ tulisannya hari ini, Jumat. Jumat hari ini terakhir. Itu yang sesi batch berapa? Ini cuman yang ada tulisannya satu? P2MW 2024. Berarti cuma ada satu sesi doang ya? Ya, ini tingkat universitas, Bu. Mungkin nanti yang dikirimkan yang tahun lalu. Jadi mungkin untuk kalau misalkan tidak ada batch 2-nya ya kan nggak mungkin keburu juga hari ini gitu kan. Karena emang dari awal ketika saya diskusi dengan Bu Dwi dan Bu Flavia gitu, jadi nggak mungkin di pertemuan baru keempat sudah ada proposal itu masih terlalu dini gitu, jadi takutnya belum matang. Jadi untuk yang angkatan ini akan diupload di PMW tahun depannya. Jadi mungkin tahun ini kita pakai proposal yang kakak tingkat sebelumnya gitu ya. Jadi diusahakan dimaksimalkan. Atau mungkin nanti biasanya ada AMLI juga. Jadi ada kayak lomba-lomba gitu juga di akhir tahun biasanya. Kalau ini kan nanti yang nasional ya, biasanya di awal tahun. Gitu. Nanti pokoknya kalau kalian proposal sudah jadi, udah beres, nanti yang terpilih gitu, yang bagus-bagus, nanti akan saya hubungi entah itu di tahun berikutnya gitu ya, untuk minta upload dan sebagainya. Itu nanti ada apa namanya? Ada kelebihan dan ada pendanaannya juga biasanya kalau lolos seleksi untuk kegiatan PMW ini, gitu ya. Ya baik, berarti ini sudah 10 ya tadi ya, 10 mahasiswa. Mungkin kita lanjutkan minggu depan, berarti minggu depan itu tidak ada yang harus dipersiapkan. Insya Allah kita kuliah lagi Jumat. Jadi tinggal sisanya aja yang belum maju.
sama kita membagi kelompok lalu merancang proposal gitu. Jadi nanti saya tampilkan proposalnya. Kalian jika memang ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas atau apa, bisa ditanyakan minggu depan. Habis itu kalian lanjut mengerjakan proyek menyelesaikan proposal yang akan dipresentasikan di pertemuan ke-8 dan ke-9. Jadi nanti UTS-nya adalah penilaiannya dari proposalnya itu 2 kali pertemuan ya. Setelah itu nanti setelah UTS UAS mungkin nanti ada perbaikan, masukan gitu ya terkait proposalnya. Nanti di pertemuan 11 itu baru kalian mulai realisasi terjun ke lapangan. Jadi nanti sebelumnya itu akan ada satu pertemuan luring di pertemuan 10 itu untuk kayak briefing gitu ya. Briefing nanti harus ngapain aja. Terus mungkin tadi kalau ada proposal yang mau direvisi atau misalkan ada yang ingin didiskusikan gitu proposalnya kira-kira bagaimana gitu, itu bisa di pertemuan ke-10 sebelum nanti kalian menyiapkan untuk realisasinya. Terus pengumpulannya seperti biasa di akhir itu nanti pertemuan 10 sudah mulai dengan Bu Dwi ya. Nanti di akhir pamerannya itu nanti di pertemuan ke-15 dan terakhir pertemuan 16 itu presentasi laporan akhir. Gitu ya. Nah, mungkin itu saja. Ada yang ingin ditanyakan untuk perkuliahan hari ini? Tidak ada? Cukup? Ibu, Haikal Oke. izin. Ya. Silakan Haikal. Itu bagian tentang pergantian dan kelompok. Jadi maksudnya gimana, Bu? Jadi boleh mengganti. Berarti bisa sama dong idenya kalau misalnya terinspirasi dari teman atau nanti kelompoknya itu didasarkan terhadap gimana, Bu? Kemarin Haikal agak bingung. Ya, jadi maksudnya penggantian ide nggak boleh sama banget gitu. Jadi misalkan temannya ada bisnis makanan kering deh, oh mungkin kayak makanan kering tuh yang bagus, lebih bagus gitu mungkin dibanding makanan yang basah, resikonya lebih besar. Nanti kamu cari lagi makanan yang lain. Tadi ada makaroni, terus kamu makaroni lagi, itu jangan ya. Jadi mungkin temanya aja yang disamakan, misalnya terinspirasi gitu, tetapi untuk detail jualannya ya harus beda produk, nanti nggak laku gitu kan. Nah, untuk pembagian kelompok, jadi dari 21 mahasiswa ini nanti akan dibagi ke dalam 7 kelompok. Berarti kan satu kelompok 3 orang ya. Nah, satu kelompok itu nantinya berjualan satu hal yang sama gitu. Misalkan tadi makaroni. Makaroni bisa kita gabung dengan bakso goreng pedas tadi itu, bakso kering. Kan sama-sama makanan kering. Jadi nanti produknya ada makaroni juga, ada bakso juga kayak gitu. Dia bisa satu kelompok. Terus misalkan tadi ada donat gitu. Donat terus mungkin ada nanti mungkin ada mahasiswa lagi yang presentasi jual makanan yang serupa donat misalkan kayak odading atau apa itu bisa jadi satu kelompok seperti itu maksudnya. Jadi supaya lebih mudah gitu berjualannya. Jadi nanti dalam satu kelompok produknya itu bisa banyak gitu, nggak hanya satu produk aja karena kan gabungan dari 3 teman-teman yang lain gitu, 3 mahasiswa yang lain. Gitu Haikal maksudnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, oke, baik Ibu. Oke, yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih semuanya. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Insya Allah pekan depan di hari Jumat ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala atau tidak ada acara mendadak gitu. Walaupun di Siakat kita jadwalnya hari Sabtu, jadi kita rubah ke setiap Jumat. Kalau Jumat nggak bisa, nanti kita cari waktu lain gitu yang kira-kira kita sama-sama bisa gitu kan. Karena memang kuliah ini kan jadwalnya bukan di hari ini, khawatir ada yang bentrok seperti itu ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.